warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Syahril Said STM MMSI IPB selaku dosen pengampu mata kuliah penata ekonomi makro serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Nah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan bisnis tugas kami yang berjudul evaluasi kebijakan fiskal pemerintah dari keuangan selatan. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, nanti Rizky Mawati, terus ada Dona Azahra, ada Nida Antonia, ada Ariani Hayati Samudia Zubaida, Syafri Nazwa, Nadia Salma Putri, dan Siti Anissa di sekitarnya. Next. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas bagaimana sih kebijakan fiskal termasuk pendapatan dan belanja daerah, transfer dari pusat, serta pembangunan infrastruktur itu berpengaruh terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terutama pasca pandemi. Next. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengelola dan mengatur penerimaan atau pendapatan serta pengeluaran atau belanja negara atau daerah guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Nah, kebijakan ini tuh menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Next. Selanjutnya akan dibacakan makasih. Kebijakan fiskal Provinsi Kalimantan Selatan merupakan peran penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah terutama pasca pandemi COVID-19. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, realisasi APBN atau APBD. Kedua, dampaknya terhadap sektor ekonomi. Yang ketiga, dalam pembangunan infrastruktur. Dari APBN pertama, pendapatan negara meningkat sebesar 99,13% year-on-year menjadi 10,93 triliun. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pemungutan pajak penghasilan non-migas yang naik hingga 170,07% serta PPN dan PPNBM. Lonjakan dari pandemi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, jasa dan perdagangan. Sedangkan belanja negara justru mengalami penurunan sebesar 6,40% year-on-year. Penurunan ini disebabkan oleh kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran. Beberapa program strategis mengalami keterlambatan realisasi akibat hambatan administratif dan koordinasi lintas instansi. Yang terakhir, transfer ke daerah dan dana desa atau PPDD tercatat sebesar 9,12 triliun atau 40,29% dari PABU dan tetap menjadi sumber utama pendanaan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada realisasi APBD. Jadi pendapatan daerah Kalimantan Selatan itu mencapai 12,1 triliun rupiah, yaitu sebesar 50,95% dari target. Ini didominasi oleh dana transfer sebesar 8,93 triliun dan pajak daerah. Selanjutnya ada belanja daerah. Itu belanja daerah itu masih belum maksimal dengan realisasi 41,75%, terutama pada belanja modal yaitu sebesar 20,22%. Itu karena kendala proses lelang dan pengadaan. Selanjutnya ada SIAPA, yaitu adalah pandangan dari sisa lebih pembayaran anggaran sebesar 1,63 triliun rupiah. Itu menunjukkan adanya dana yang belum terserap optimal, namun juga menunjukkan memproseskan kemampuan fiskal daerah tetap dalam kondisi aman. Selanjutnya harus sampaikan lagi. Selanjutnya ada dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Kalimantan bulan 2 2022 mencapai 5,80% year-on-year, didorong oleh sektor pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 32,73%. Seiring panen raya padi DKI menandakan efektivitas dukungan pemerintah terhadap sektor perikanan.
default pada penerimaan negara dari 25% menjadi 20%. Selanjutnya, yaitu pembangunan infrastruktur dan multiplier effect. Dia adalah pembangunan jembatan konser bawah dan pembangunan tapi merupakan contoh konkret dari pembangunan fiskal untuk memperkuat aktivitas pemerintahan. Jadi, jembatan itu merupakan sejuta antara pusat ekonomi didominasi dari kawasan Gatot Kuala, Tanah Laut, dan Kalimantan Tengah. Jadi, dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah, jembatan ini berfungsi sebagai faktor penunjang produktivitas wilayah metropolitan masing-masing. Terus ada bedanya kami merupakan menopang ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Jadi, ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal ekspansif dari pembangunan strategis di mana memiliki efek multiplier tinggi pada ekonomi daerah. Lalu itu ada pembangunan fiskal terhadap pembangunan ibu kota negara PKN yang juga memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai wilayah strategis meningkatkan prospek investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi Kalimantan Selatan ini dibutuhkan dari posisinya sebagai penyokong sistem pembangunan bagi pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Dukungan fiskal diharapkan untuk memperkuat pelabuhan akses darat dari kawasan industri untuk mendorong arus investasi baru di Kalimantan Selatan, khususnya di sektor logistik, perdagangan besar dan proteksi. Hal ini memberikan multiplier effect pada tenaga kerja, pertumbuhan konsumsi, serta penguatan pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satu. selanjutnya di sini ada informasi konfirmasi bagaimana merancang strategi kebijakan fiskal yang lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk merancang strategi kebijakan fiskal yang lebih optimal dalam konteks kondisi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan pendekatan geografis dan dasar-dasar terhadap tiga fokus utama. Yang pertama yaitu informasi pengelolaan belanja modal. Pengelolaan belanja modal perlu dimulai dari berbagai sistem pengadaan dan perizinan, percepatan lelang, pemangkasan birokrasi seperti menurut proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan air bersih yang Kalimantan berjalan efisiensi dan tepat waktu didukung sistem pengetahuan berbasis teknologi. Kedua, ada tingkatnya sinergi pusat daerah. Untuk mengatasi keterlambatan PKDB, perlu sistem monitoring terintegrasi antara pusat dan daerah. Dengan begitu, dana bisa dimanfaatkan lebih cepat dan tepat sasaran serta mengurangi sewa. Dan yang ketiga, ada dorong inovasi PAD. Kalimantan Selatan perlu mengembangkan potensi lokal seperti pariwisata berkelanjutan dan agroindustri. Dukungan fiskal dan pelatihan SDM akan meningkatkan PAD sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian fiskal. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis kami. Kebijakan fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui yang pertama peningkatan penerimaan negara dan pendapatan daerah. Kedua, pengeluaran pemerintah yang menopang sektor real dan infrastruktur. Ketiga, transfer fiskal dari pusat yang menjaga keberlanjutan layanan dan pembangunan daerah. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama